Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, senang sekali kita masih berjumpa di ibadah minggu ini. Adik-adik apa kabarnya? Kakak-kakak harap adik-adik semua sehat selalu ya. Adik-adik walaupun ibadah kita masih online, tetap semangat ya beribadahnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semua berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Namun sebelum itu, lipat tangan, tutup mata, dan ikuti kata Kakak Dea. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anakmu akan beribadah. Mohon Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita semua berdiri.
Dan kita buka Alkitab kita dari Esra 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ezra 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kalau semuanya sudah dapat, kita baca bersama-sama. Oke, kita mulai. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Penahas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama ibadah sekolah minggu. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema cerita kali ini yaitu Aku bercerita tentang ajaran Yesus. Nah adik-adik, Kakak Elis akan cerita ya. Seorang anak kecil waktu baru lahir itu bentuknya masih kecil mungil, mulai dari bayi, dan kemudian nanti akan tumbuh besar dan bahkan nantinya akan jadi kakak kalau ada adiknya. Sama seperti sebuah tanaman, awalnya itu tumbuhnya dari tanaman kecil, kemudian tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar yang tumbuh dengan kokohnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus dapat bertumbuh. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, mengakui dosa-dosa kita, kemudian rajin beribadah, dan yang kelima itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Kita buka dalam Alkitab ya. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur. Itu yang dimaksud aku itu adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian kamulah ranting-rantingnya. Kamulah itu yaitu Kakak Elis dan adik-adik sekalian. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Masih ingat tidak lagu sekolah minggu? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Masih ingat kan? Jadi kalau dari lagu itu dan dari pembacaan kita tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tinggal dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti ranting-ranting, kalau tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting-rantingnya tidak akan berbuah. Jadi jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita dapat bertumbuh dan berbuah. Hidup di dalam Yesus sama dengan artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini atau perkataan Tuhan Yesus itu ditulis di dalam Alkitab yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah, oleh para nabi dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab banyak berisi tentang nasihat-nasihat dan juga perintah-perintah Tuhan Yesus. Ada juga cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang hukum Taurat, tentang kisah para nabi, terus surat-surat yang dikirim untuk para jemaat, kemudian cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus, bahkan nubuat tentang akhir zaman. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk dapat memahami Tuhan Yesus, dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dengan membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang diinginkan Tuhan Yesus dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam 10 hukum firman Tuhan, dalam 10 hukum Taurat, di situ dikatakan salah satunya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya kan? Berarti kita harus dengar-dengaran sama mama dan papa. Kemudian ada dikatakan jangan mencuri. Nah, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu. Dan juga jangan berbohong. Awas ada yang suka gosip-gosip. Tidak boleh ya. Dengan membaca Alkitab kita dapat mengetahui itu semua. Allah berjanji akan senantiasa menyertai dan memberkati setiap anak yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak Elis juga mau untuk taat, untuk hidup di dalam firman Tuhan. Seperti dalam cerita kita tadi, kita harus dapat menghafal ayat firman Tuhan. Nah, sebagai tugas kita minggu ini, Kakak Elis mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4a. Ayo, Yohanes 15 ayat 4a yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat hafalannya cukup mudah kan? Nah, ayat hafalannya ini nanti adik-adik minta tolong sama mama, papa, kakak, om, tante. Tolong dong rekam, saya mau hafal ayat hafalan dari kakak layan. Kemudian videonya dikirim ke kakak-kakak layan. Oke adik-adik? Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian.
aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa berkati kami hingga pada saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kami masih online, Tuhan, kiranya Engkau biasa memberkati kami hingga kami dapat mengikuti ibadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang mau senantiasa mengikuti semua perintah Tuhan. Kami belajarkan untuk selalu membaca firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak terang yang selalu mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau sertai, berkati mama, papa, oma, opa, om, tante, kakak, adik, berkati keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak lain. Tuhan, Engkau berkati, sertai dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan sekolah minggu. Berkati mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga sudah boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkati persembahan ini, kiranya dapat dipergunakan untuk pelayanan dan kesaksian-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita semua berdiri. Dan sekali lagi kita puji Tuhan dengan lagu Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh
Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat Tuhan. Kita terima berkat. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam